Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya merasa kalah mental dari Ustaz Zikri tadi. Hilang semua bahan saya, Bapak Ibu. Cuman karena kewajiban bertugas untuk menyampaikan judul ceramah, cara mendapatkan ampunan Allah, akan saya coba tertatih-tatih untuk menyampaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sudah berapa hari kita puasa? Berapa? 6 apa 7? 7 apa 8? 6 baru, Alhamdulillah. Dan malam ini mulai dari maghrib tadi sudah masuk kita ke Ramadan yang ke-7. Mudah-mudahan seperti ini juga lah hendaknya ruangan masjid ini padat merayap sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya fa arudda alayya ruhi fa asalla alayhi. Nabi berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku fa'arudda alayya ruhi, maka Allah kembalikan ruhku kepada jasadku, kata Nabi, fa'asalla alayhi. Maka berdasarkan hadis ini, siapapun orang-orang yang berselawat kepada Nabi fa'asalla alayhi, kata Nabi, maka mereka berkesempatan untuk mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita didoakan Nabi, Bapak Ibu? Mau sekali. Kenapa kita mau? Karena ternyata doa Nabi itu mustajab. Doa Nabi itu mustajabah. Pernah satu ketika tokoh munafik Abdullah bin Ubay meninggal. Lalu beliau diminta untuk mensolatkannya. Orang munafik, musuh Islam, orang yang selalu menghalang-halangi urusan Islam, yang selalu memusuhi orang-orang Islam, ketika beliau mati, meninggal dunia, oleh keluarganya diminta untuk disolatkan oleh Nabi. Nabi tidak mau. Kenapa? Karena kalau Nabi doakan, makbul nanti doa Nabi. Tokoh orang yang memusuhi Islam itu berarti nanti akan diputihkan. Ada pemutihan dosa, padahal dosanya tercatat dalam sejarah dosa permusuhan yang luar biasa. Jadi dengan berselawat kepada Nabi berarti kita punya kesempatan untuk membangun hubungan koneksi dengan Nabi. Kalau ada yang mengatakan kenapa kita harus berselawat? Agar kita mendapatkan syafaat, inilah caranya. Caranya dengan memperbanyak sholawat, terhubung kita dengan Nabi mulai di dunia sampai di akhirat kelak, berhak kita insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru, judul ceramah kita adalah cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada firman Allah di dalam surat ke-35, surat Fatir, surat 35 ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami turunkan Al-Quran itu kepada alladzina astafaina min ibadina. Allah peruntukkan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami.
Siapa mereka? Kita inilah. Bapak Ibu, ternyata bahasa Al-Quran untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini adalah istafaina min ibadina. Sebuah penghargaan yang sangat luar biasa untuk kita. Istafaina min ibadina, hamba-hamba pilihan. Kenapa kita menjadi hamba-hamba pilihan? Karena kita sudah bersyahadat. Kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, Allah membagi lagi kelompok kita ini kepada 3. Faminhum zalimun li nafsi 1. Yang kedua wa minhum muqtasid 2. Yang ketiga sabiqum bil khairati biiznillah. Di awal Allah menjelaskan karena kita sudah bersyahadat, Allah masukkan kita ke dalam kelompok hamba-hamba pilihan. Tetapi itu diayak lagi. Ibu-ibu tahu ayak? Tahu apa bahasa Indonesianya? Tapis. Tapi bahasa panapi. Ditapis lagi. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Ayak itu, Bu? Saring. Saring bahasanya. Alladzina astafaina min ibadina, disaring lagi, maka ketemulah yang 3. Pertama zalimul li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat biiznillah. Maka inilah kita, umat-umat Islam itu terbagi kepada 3. Kita itu terbagi kepada 3. Yang pertama kelompok orang-orang yang zalimun li nafsi. Orang yang zalimun li nafsi, umat Nabi Muhammad yang zalimun li nafsi itu adalah masih senang mengerjakan maksiat tapi tidak mau mengerjakan perintah. Dia suka mengerjakan kemungkaran tapi dia tidak pernah mengerjakan yang diwajibkan Allah. Tapi KTP-nya Islam. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ada. Kemudian yang kedua muqtasid. Orang yang pertengahan. Sholat jalan, korupsi jalan. Sholat jalan, pekerjaan-pekerjaan mungkar yang lain juga jalan. Kemudian yang terakhir adalah sabiqum bil khairat biiznillah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan larangan Allah biiznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hubungkan seperti apa masing-masing kelompok ini dalam cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun kepada Allah itu Bapak Ibu bukan hanya domain, bukan hanya milik orang-orang yang dosanya banyak, orang-orang yang ibadahnya tidak ada atau ibadahnya sedikit. Orang-orang yang sabiqun bil khairat biiznillah pun, orang-orang yang merasa, apalagi merasa ibadahnya banyak, juga wajib untuk minta ampun kepada Allah. Karena apa? Yang paling banyak zikir dan ibadahnya itu dicatat oleh sejarah siapa Bapak Ibu? Siapa? Yang paling banyak zikirnya, paling banyak ibadahnya adalah Azazil, adalah iblis. Tetapi meskipun kalau dibandingkan ibadah dia, ibadah iblis, zikirnya iblis, belum ada mungkin manusia ciptaan Allah yang menyamainya. Bahkan para malaikat pun bisa dibilang kalah pamor dalam beribadah dibandingkan iblis. Tetapi karena ada satu sifat, yang sifat itu hanya milik Allah, yakni takabur, maka akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata karena kasih sayang Allah kepada kita, 3 kelompok umat Nabi Muhammad ini, yang zalimun li nafsi, yang muqtasid, dan sabiqun bil khairat biiznillah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan
dengan datangnya bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? Ada 3 cara Bapak Ibu. Ada 3 cara, ada 3 jalan untuk mendapatkan ampunan Allah. Apa saja yang harus diampuni? Ada 10 yang harus kita minta ampunkan kepada Allah dalam momen-momen Ramadan. Pertama sampai 10 saya hitung. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Nah, coba ulang Ustaz. Nanti. Bisa lihat coba. Dosa mata, dosa tangan ada 4 tuh. Dosa mata, dosa telinga, nanti tengok di YouTube ya Bu, tak channel apalah ini. Dosa mata, dosa telinga, mata, telinga, mulut, hati, tangan, kaki, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, tak sengaja. Ini yang sedikitnya yang kita minta ampunkan kepada Allah. Mata salah melihat, telinga salah mendengar. Ada kami bapak-bapak ini suka ngumpul-ngumpul, tahu nggak si Anun itu? Atau ibu-ibu yang suka ngumpul-ngumpul juga sebagian. Bu, tahu nggak Bu? Ternyata tetangga sebelah itu gini. Nah itu udah gabung tuh mulut sama telinga. Terus 10 inilah yang harus kita minta ampunkan kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? 3 cara. Yang pertama caranya adalah perbaharui hubungan kita dengan Allah. Apa yang pertama Bu? Perbaharui atau perbaiki hubungan kita dengan Allah. Saya mau tanya lagi, Bapak Ibu yakinkah bahwa hubungan Bapak Ibu sedang baik-baik saja dengan Allah? Ya? Loh kok tidak? Yakin hubungannya dengan Allah Bapak-bapak sebelah kanan? Ya? Yakin? Yakin insyaallah. Yang sebelah kiri yakin hubungannya baik-baik saja dengan Allah? Yakin? Depan terus dengan suaranya. Saya ulang ibu-ibu. Ibu-ibu yakin hubungannya sedang baik-baik saja dengan Allah? Yakin. Baik. Sekarang kita timbang, kita takar keyakinan ibu dan bapak-bapak. Saya lebih detailkan pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan perintah Allah dengan sempurna dan larangan Allah dengan sempurna? Belum. Kok berubah apanya jawabannya? Kok beda? Sama dengan kita. Saya juga nggak yakin saya sudah mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Kita tidak yakin bahwa kita sudah mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Kita juga tidak yakin bahwa kita sudah meninggalkan larangan Allah dengan sempurna. Maka Allah karena sayangnya kepada kita, Allah jadikan 1 bulan dari 11 bulan yang tersedia selama setahun untuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, cara pertamanya adalah memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki dengan hubungan kita dengan Allah? Mengakulah. Apa Bu? Mengaku. Mengakulah, taubatlah kepada Allah. Taubat berarti mengaku bahwa kita memang ada silap, kita ada salah. Kita memang melakukan kesalahan, kita memang melakukan kesilapan. Karena Allah sayang kepada kita, Allah beri kesempatan selama sebulan untuk diampuni atau diputihkan dosa kita. Kemudian yang kedua, cara agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaharui iman kita. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis Nabi mengatakan,
Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang kala naik, kadang kala turun. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu. Ada kalanya kita itu kalau sholat tidak disuruh-suruh. Istilah tidak perlu ada yang mengingatkan. Azan orang, kita hentikan pekerjaan, ambil wudhu, bersiap untuk sholat. Atau ada yang berangkat ke masjid. Kemudian nampak Al-Quran, langsung ingin membacanya. Kemudian dalam momen tertentu berniat senang sekali bersedekah. Tapi ada pula kalanya sholat itu kalau belum habis waktunya, belum kita mau sholat. Kalau belum selesai pekerjaan dunia kita, belum kita mau sholat. Berlaku untuk siapa saja, termasuk saya. Inilah tanda bahwa iman kita itu yazid, iman kita untuk yankus. Iman siapa saja, ada kala naik, ada kala turun. Lalu apa solusinya kata agama kita Bapak, Ibu-ibu? Fayazidu bitta'ah. Maka perbaharui iman kita dengan paksa diri untuk melakukan ketaatan sebagaimana kita mengerjakannya di kala iman naik. Paksa diri, fayazidu bitta'ah kata Nabi. Kalau iman kalian sedang turun, paksa diri. Dan insya Allah agama kita menjelaskan ketika kondisi memaksa itu insya Allah nilainya lebih besar di sisi Allah ketimbang memang situasi rohani kita sedang baik, tenang kita mengerjakannya, senang mudah kita beribadah, tidak ada perjuangan. Dan ketika penuh perjuangan kita memaksa diri, nilainya juga spesial di mata Allah. Yang terakhir, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah manfaatkan momen Ramadan ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sebagai berikut. Apa ibadahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang kedua, man qama Ramadhana. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait ibadah selama Ramadan. Pertama, perhatikan, awasi puasa kita. Dari apa? Dari yang membatalkan puasanya dan dari yang membatalkan nilai pahala puasa. Ada dua. Yang membatalkan istilahnya zat puasanya, ibadah puasa itu bisa batal kalau ini. Dan pahala puasa kita bisa batal karena perbuatan ini dan ini. Jadi awasi diri kita masing-masing. Apakah pekerjaan saya akan membatalkan puasa? Apakah tindak tanduk dan perilaku saya akan membatalkan pahala puasa? Kemudian yang kedua, man qama Ramadhana. Manfaatkan momen Ramadan itu untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang hanya booming, yang hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Contohnya nanti kita sholat tarawih. Kita kan tidak ada tarawih di luar Ramadan ya Bapak Ibu. Maka manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian baca Al-Quran secara masif. Baca Al-Quran secara banyak. Jarang-jarang kita di luar Ramadan kita membaca Al-Quran sebanyak kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup kita simpulkan ada 3 cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, perbaiki iman kita. Yang ketiga, manfaatkan momen Ramadan untuk mengerjakan amal-amal ibadah khas Ramadan. Nah, pertimbangan terakhir, siapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menjamin bahwa nanti 2023 kita masih bertemu di sini? Coba tunjuk tangan. Ada Bu?
Nggak ada. Bapak-bapak sebelah kiri, yakin besok kita masih ketemu? Nggak. Sebelah kanan Pak? Wallahu ta'ala alam. Nggak yakin ya. Jangan-jangan setelah ini ada yang lewat. Kita nggak tahu. Jadi kalau demikian adanya, kalau tidak ada satupun orang yang bisa menjamin, jangan-jangan Bapak Ibu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saya. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bapak-bapak. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir ibu-ibu. Dan sayangnya kesempatan kita untuk pemutihan segala silap dan salah, pemutihan dari dosa-dosa kita, kata hadis Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kesempatannya hanya di bulan ini. Maka akan sangat rugi saya kalau saya tidak memanfaatkannya. Akan rugi bapak dan ibu-ibu juga kalau tidak memanfaatkannya. Istilah kata, anggap saja kita tidak akan sampai umur 2023 dan kesempatan kita tidak ada ibadah spesial kita umat akhir zaman ini yang hasilnya sama dengan ampunan yang diberikan oleh Allah pada saat bulan Ramadan. Semoga kita dikuatkan, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan ampunan yang sempurna kepada kita sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.